Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan menggambarkan masalah 1 sampai dengan 4. Di sini saya yang pertama akan menggambarkan masalah 1 untuk gambar yang bagian pertama. Baiklah, untuk langkah yang pertama yaitu pilih fitur center with given length. Lalu kita klik sebagai titik utama, lalu kita beri panjang 10 untuk segmennya, lalu pilih fitur segmen untuk menarik garis dari B hingga titik C. Lakukan yang sama sehingga membentuk persegi. Setelah itu setelah membentuk persegi, kita pilih fitur, kita hilangkan dulu show gridnya, lanjut kita pilih fitur perpendicular bixtor untuk menentukan garis tengah dari persegi sehingga membagi persegi menjadi 4. Lalu kita pilih fitur intercept untuk menentukan titik tengah dari persegi tersebut. Setelah itu kita pilih fitur midpoint of center, pilih 2 titik, lalu akan membentuk titik tengah. Lakukan seterusnya, pilih 2 titik sehingga terbentuk 2 titik tengah. Lakukan sampai terbentuk titik-titik pada garis-garis di persegi tersebut. Lakukan hal yang sama hingga semua persegi tersebut memperoleh titik-titik di garisnya dengan panjang yang sama dengan fitur midpoint of center. Lakukan terus hingga terbentuk titik-titik. Klik 2 titik, lalu akan membentuk titik lagi, klik 2 titik lagi, lalu akan membentuk titik lagi, seperti itu seterusnya hingga menghasilkan banyak titik di setiap perseginya. Lakukan hal yang sama sehingga semua garis dalam persegi mendapat titik-titik dengan jumlah sama banyak dan jarak yang sama. Lakukan terus hingga semua garis dalam persegi mendapat titik yang sama banyak dan sama panjangnya. Lalu kita lakukan hal yang sama seterusnya. Lakukan terus sampai semuanya terdapat titik-titik. Lalu setelah mendapat titik tersebut, kita akan memilih fitur segmen untuk menghubungkan titik terjauh dengan titik terdekat. Lakukan seterusnya seperti membuat The Astrid kemarin. Lakukan hal seterusnya sampai semua titik-titik tersebut terhubung ya. Lalu setelah itu terbentuklah seperti pada gambar. Lakukan hal yang sama, bagian titik yang di atasnya juga kita lakukan hal yang sama sehingga terbentuklah sebuah kelopak di antara The Astrid tersebut. Lakukan hal yang sama dari ke semua bagian persegi tadi sehingga akan membentuk kelopak juga. Lakukan hal yang sama seterusnya. Itu juga dengan bagian bawah persegi. Lakukan hal yang sama sampai semuanya terhubung titik-titiknya seperti menyambung akhirnya ya. Lakukan hal yang sama juga sehingga membentuk kelopak juga.
Lakukan terus-menerus sehingga semuanya terhubung seperti The Astrid kemarin ya. Dan setelah itu terbentuklah gambar seperti pada GeoGebra tersebut. Lalu di sini kita akan menghilangkan label-labelnya. Kita akan mengcopy semua. Kita hilangkan show label. Lalu kita akan menghilangkan objek yang tidak diperlukan juga di sini seperti titik-titik tadi. Kita hilangkan dengan show objek. Kita show objekkan semua titik-titiknya sehingga titik tersebut tidak nampak lagi pada gambar. Lakukan seterusnya, kita percepat saja biar lebih cepat. Kita show objekkan semua titik-titiknya. Setelah itu, setelah semuanya show objek, maka akan terbentuk sebuah gambar seperti pada GeoGebra tersebut ya. Lakukan sampai ke titik yang terakhir. Setelah itu kita bisa memberi warna pada garis-garis The Astrid-nya. Di sini saya akan memberi warna oranye, atau terserah teman-teman mau memberi warna apa. Di sini saya memakai warna oranye itu. Kita percepat ya pemberian warnanya. Setelah agak lebih berwarna gambarnya dan lebih cantik untuk dilihat. Setelah itu kita lakukan ke semua garisnya sehingga semua garisnya nanti akan berubah warna menjadi oranye. Lakukan seterusnya sampai garis yang terakhir. Lakukan sampai garis terakhir. Kita ubah warnanya. Setelah semuanya berubah warna menjadi warna oranye, terbentuklah sebuah gambar seperti pada GeoGebra tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan membahas masalah 1 pada gambar 2. Selanjutnya, membuat persegi panjang dengan lebarnya pada garis X dari -8 sampai 8 dan lebarnya dari garis Y 0 sampai 8 dengan menggunakan fitur segmen. Selanjutnya, kita bagi persegi panjang tersebut dengan menggunakan garis horizontal dan garis vertikal dengan perbandingan yaitu 1. Langkah selanjutnya ialah menghubungkan titik bawah sebelah kanan persegi panjang hingga titik tengah atas persegi panjang. Begitu juga sebaliknya. Langkah selanjutnya ialah membuat titik potong atau intersect pada garis yang memotong atau pada garis yang menyilang.
Selanjutnya akan terbentuk sebuah segitiga, lalu kita akan menghubungkan menggunakan poligon dari titik-titik yang berpotongan tersebut. Selanjutnya, hilangkan garis-garis bantu yang ada pada gambar tersebut. Selanjutnya, hubungkan titik-titik tersebut menggunakan garis-garis yang menyilang menggunakan fitur segmen. Selanjutnya, hubungkan titik-titik tersebut menggunakan garis horizontal menggunakan fitur segmen. Langkah selanjutnya ialah membuat segitiga-segitiga kecil tersebut menggunakan fitur polygon dan beri warna hitam. Langkah selanjutnya ialah menghilangkan label-label yang ada pada gambar tersebut menggunakan fitur Show or Hide Label. Maka didapatkanlah gambar 2 pada masalah 1 dengan menggunakan GeoGebra. Sekian dari saya, apabila salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, pada kali ini kita akan mempelajari desain masalah 1, dimana ini desain yang ketiga ya teman-teman. Dibuat dengan menggunakan garis lurus saja. Langsung saja kita klik fitur segmen. Kita klik di sembarang tempat. Kita tarik garis ke bawah, tarik garis ke bawah lagi, tarik garis ke atas, sambungkan titik F ke titik A. Nah, ini berbentuk heksagon atau mempunyai 6 sisi. Kita cari dulu panjang tiap sisinya menggunakan fitur distance or length. Kita klik. Oke, garis terakhir. Nah, didapat panjangnya adalah 5 ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita hilangin aja. Kita hilangin label-label ini. Oke, kalau sudah, langkah selanjutnya kita akan mencari titik tengah di setiap sisinya menggunakan fitur min point or center. Kita klik, kita klik, kita klik.
Nah, oke, bentar. Oke, kalau sudah dapat titik tengahnya, langkah selanjutnya kita cari titik tengah lagi antara garis A dan H, G dan F, dan seterusnya. Sama menggunakan fitur min point or center. Kita klik K dan D, J dan C, I dan B. Nah, udah nih didapat titik tengahnya. Oke, selanjutnya tinggal kita hubungkan menggunakan fitur segmen dari titik tengah M ke titik tengah N. Kita tarik garis, N ke O, lalu O ke P, P ke Q dan Q ke R ke M. Oke, kalau sudah, langkah yang sama juga kita lakukan. Nah, agar lebih mudah, ini kan ada label-label yang nggak diperlukan, ada titik-titik yang nggak diperlukan. Kita hilangin aja. Kita langsung hilangin titik-titik ini agar nanti bisa mempermudah kita, karena nanti akan semakin kecil bentuknya. Oke, kalau sudah, langkah selanjutnya kita cari titik tengah lagi di bentuk kedua ini. Kita klik, oke. Nah, kalau sudah, kita akan mencari titik tengah lagi, tapi kebalikan dari langkah pertama tadi. Kalau tadi dari arah kiri, sekarang kita beri titik tengah di arah kanan, yaitu dari titik S ke titik R. Begitupun seterusnya ya teman-teman. Oke, menggunakan fitur yang sama, kita klik titik S dan titik R, titik Z dan titik Q, dan seterusnya ya teman-teman. Oke. Nah, kalau sudah terbentuk, langkah selanjutnya yaitu tinggal kita tarik garis menggunakan fitur segmen. Kita tarik garisnya. Maaf, salah, bentar. Kita tarik garis dari titik A ke B1. Oke, sama dengan langkah pertama tadi. Kita hubungkan. Nah, sudah terbentuk nih. Langkah selanjutnya sama, kita hilangin label-label yang nggak diperlukan ini, titik-titik ini, karena semakin lama bentuknya akan semakin kecil, supaya tidak mempersulit kita saat memberikan titik tengahnya ya teman-teman. Oke, kalau sudah, langkah selanjutnya sama, kita cari titik tengahnya dari bentuk yang ketiga ini. Kita cari, kita klik lagi. Nah, oke, sudah. Nah, kalau sudah, tadi kan dari arah kanan, sekarang dari kiri lagi. Nah, begitupun dengan bentuk-bentuk selanjutnya ya teman-teman. Jadi kebalikan, kalau tadi dari kiri, sekarang dari kanan. Kalau dari kanan, sekarang dari kiri gitu, sampai seterusnya. Oke, kita klik. Nah, kalau sudah, kita tarik garis lagi menggunakan fitur segmen. Oke, kita tarik garisnya. Oke, kita hubungkan. Nah, sudah nih terbentuk. Ini kita hilangin dulu biar mempermudah kita. Biasanya kan salah klik gitu, biar enggak sulit nantinya kalau bentuknya semakin kecil. Oke, lakukan langkah yang sama ya teman-teman, sampai bentuk heksagonnya semakin kecil.
Oke, ini ada label-labelnya udah banyak nih teman-teman. Mungkin bisa kita hilangin aja ya, biar gambarnya terlihat lebih jelas. Kita hilangin aja label-labelnya. Oke, gambarnya sudah bersih ya teman-teman. Nah, di sini mungkin kita bisa membuat bentuk lagi, bentuk heksagonnya agar lebih kecil lagi. Oke, kita klik. Kemudian cari titik tengahnya yang ada di sebelah kiri ya teman-teman. Oke, kita klik. Kita klik lagi. Nah, lakukan langkah yang sama pada gambar heksagon atau bentuk yang selanjutnya ya teman-teman. Oke, nah desainnya sudah jadi ya teman-teman. Langkah selanjutnya yaitu kita akan memberi warna dengan menggunakan fitur polygon terlebih dahulu, agar nantinya kita bisa memberi warna di setiap pinggir dari desain yang kita buat. Nah, lakukan langkah yang sama sampai pada bentuk yang paling akhir ya teman-teman.
Oke, tadi kan kita sudah menghilangkan label-labelnya. Nah, sekarang kita akan menghilangkan titik-titiknya juga. Nah, jika sudah terbentuk rapi seperti ini, langkah selanjutnya kita akan memberikan warna. Nah, untuk warnanya terserah teman-teman aja. Oke, di sini saya menggunakan warna biru ya untuk pinggir yang pertama. Oke, untuk bagian keduanya di sini saya menggunakan warna kuning keemasan. Untuk warnanya terserah teman-teman aja. Untuk pemberian warnanya lakukan sampai pada bagian yang paling akhir. Baiklah teman-teman, inilah bentuk dari desain kita setelah diberi warna, dimana di sini kita menggambarnya atau membuatnya hanya menggunakan garis-garis lurus saja. Nah, seperti yang kita lihat, ini gambarnya menyerupai atau berbentuk heksagon atau segi 6 ya teman-teman. Oke, inilah gambar atau desain yang sudah kita buat. Oke, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada masalah yang ketiga ini kita diminta untuk membuat sebuah simpul dengan GeoGebra. Caranya yang pertama kita klik circle center radius dengan radius 6. Kemudian lakukan hal yang sama, berulang itu sampai 3 kali. Nah, setelah itu barulah kita rapikan 3 buah lingkaran untuk membuat simpul. Nah, langkah yang selanjutnya adalah kita akan membuat 2 buah lingkaran lagi di atas 3 buah lingkaran dengan circle center and radius dengan radius tetap 6.
Lakukan hal yang sama hingga membentuk dua buah lingkaran besar yang disusun seperti pada gambar. Kemudian yang terakhir adalah kita akan membuat satu buah lingkaran yang terakhir dengan circle center and radius sama dengan radius 6, letakkan di paling atas. Nah, sekarang kita baru mendapatkan pola dari simpul tapi belum membentuk sebuah simpul. Nah, pada step kedua ini kita akan membuat lingkaran kecil di dalam lingkaran besar dengan circle center and radius, lalu mengklik titik tengah pada lingkaran dengan radius 5. Lakukan hal yang sama pada ke-6 lingkaran yang akan kita jadikan sebuah simpul. Nah, sekarang dari ke-6 lingkaran yang sudah kita buat dan sudah ada lingkaran kecil di dalamnya, tapi masih juga belum berbentuk simpul. Karena simpul biasanya ada potongan di dalamnya. Nah, caranya adalah kita akan mengklik circumcircular arch. Lalu kita membuat seperti pada gambar, agar terdapat potongan sehingga semakin terlihat seperti simpul. Lakukan seperti pada gambar, ada gambar yang berwarna dan ada gambar yang tidak berwarna. Lakukan hal serupa pada ke-6 lingkaran yang telah kita buat. Kemudian sekarang kita tinggal menghilangkan beberapa objek yang tidak diperlukan agar gambar terlihat lebih rapi. Nah, sekarang barulah terlihat seperti sebuah simpul. Agar dapat lebih membedakan lagi, sekarang kita akan membedakan beberapa warna simpul. Dari ke-6 kita akan bedakan menjadi warna biru dan warna pink. Kalau di gambar hanya warna hitam dan putih, di sini kita mewarnai dengan warna biru dan warna pink. Nah, di gambar yang warna hitam, tapi di GeoGebra yang kita buat itu kita warnai dengan warna biru. Kalau yang warna putih itu kita warnai dengan warna pink. Lakukan pewarnaan sampai selesai dan harus sesuai. Pada gambar yang warna putih ini kita warnai dengan warna pink agar terlihat, karena perbedaan warna maka akan terlihat seperti simpul. Nah, sekarang tinggal satu step lagi, kemudian jadi simpul warna biru dan warna pink. Terima kasih. Masalah 4 yaitu membuat desain teselasi. Langkah yang pertama yaitu membuat lingkaran pusat. Pilih fitur circle with center through point, tentukan titik pusatnya. Terbentuklah lingkaran C sebagai lingkaran pusat atau lingkaran utama dari desain kita nanti. Lalu pilih fitur kompas untuk mengompas lingkaran, namun titik pusatnya kita pindahkan ke titik B sehingga terbentuk lingkaran D.
Lalu pilih fitur intersect untuk menentukan perpotongan antara lingkaran C dan lingkaran D sehingga terbentuk titik potong C dan D. Lalu pilih fitur kompas lagi untuk mengompas lingkaran agar sama ukurannya dengan titik pusat C. Lakukan hal yang sama namun dengan titik pusat D. Lalu kita pilih fitur intersect untuk menentukan perpotongan antara lingkaran E dan lingkaran C, lingkaran F dan lingkaran C sehingga terbentuklah titik potong F dan G. Kita pilih fitur kompas lagi untuk mengompas lingkaran namun kita pindahkan titik pusatnya titik F. Lakukan hal yang sama namun titik pusatnya titik G. Lalu pilih lagi fitur intersect untuk menentukan perpotongan dari kedua lingkaran tadi dengan lingkaran pusat C sehingga terbentuklah titik pusat. Lalu pilih fitur kompas dengan untuk mengompas lingkaran tadi dengan titik pusat baru tadi. Lalu terbentuk lingkaran lagi baru. Lalu pilih fitur intersect lagi untuk menentukan perpotongan dari lingkaran-lingkaran yang ada, yaitu lingkaran E dengan lingkaran D, lalu lingkaran D dengan lingkaran F, lalu lingkaran F dengan lingkaran H, lalu lingkaran H dengan lingkaran K, lalu lingkaran G dengan lingkaran K, lingkaran G dengan lingkaran E sehingga terbentuk titik potong baru. Kita pilih fitur kompas lagi, kita mengompas lingkarannya namun kita geserkan titik pusatnya ke titik perpotongan tadi. Lalu lakukan hal yang sama hingga terbentuklah lingkaran-lingkaran dengan titik pusatnya titik potong tadi. Kita lakukan sampai titik potong tadi menjadi titik pusat lingkaran semua ya. Lalu setelah itu kita pilih fitur intersect ya untuk menentukan perpotongan dari lingkaran-lingkaran baru tadi dengan lingkaran sebelumnya, dari lingkaran Q dengan lingkaran E, dari lingkaran P dengan lingkaran D, dari lingkaran C1 dengan lingkaran, lalu lakukan hal seterusnya sehingga mendapatkan semua titik potong dari titik potong semua lingkaran. Terbentuk titik potong baru. Lalu pilih fitur kompas untuk mengompas lingkaran, lalu titik pusatnya titik pusat perpotongan tadi, hasil perpotongan tadi sehingga terbentuklah lingkaran-lingkaran baru. Lakukan hal sama sehingga hasil perpotongan lingkaran tadi menjadi titik pusat sebuah lingkaran semua. Lalu setelah itu kita pilih fitur intersect lagi, fitur intersect untuk menentukan titik potong dari lingkaran-lingkaran baru tadi. Kita klik dua lingkarannya sehingga menghasilkan titik potongnya. Kita klik seterusnya hingga menghasilkan titik potong dari lingkaran-lingkaran yang telah kita buat tadi. Lakukan hal sama dengan mengklik dua lingkaran. Lalu lakukan hal sama juga sampai semua lingkarannya terdapat titik potong. Lakukan hal sama sehingga menghasilkan titik potongnya. Lalu setelah itu pilih fitur poligon, kita hubungkan titik seperpotongan lingkaran tadi yang berjumlah 6 di sebuah lingkaran sehingga terbentuklah heksagonal. Lakukan hal yang sama yang dimana lingkaran tersebut memiliki 6 titik potongan sehingga menghasilkan heksagonal. Lakukan hal yang sama sehingga terbentuklah ini. Kita pilih lagi karena ada yang lupa kita klik tadi. Lalu kita pilih fitur poligon lagi untuk membentuk bangun heksagonal ya yang ada pada lingkaran tersebut sehingga terbentuklah heksagonal yang ketiga. Lalu kita bentuk lagi heksagonal yang keempat dengan menggabungkan titik hasil perpotongan dari lingkaran-lingkaran tadi. Lalu kita buat lagi heksagonal yang kelima dengan menggabungkan titik potong dari lingkaran tadi sehingga terbentuklah 5 heksagonal. Kita buat lagi heksagonal yang ke-6. Lalu kita buat lagi heksagonal yang ke-7, masih sama angkanya dengan tadi dengan menggabungkan 6 titik hasil perpotongan lingkaran-lingkaran tadi.
Setelah itu terbentuklah 7 heksagonal dari gambar tersebut. Sehingga terbentuklah desain teselasi. Lalu langkah selanjutnya itu kita menghilangkan label dan objek yang tidak diperlukan sehingga terlihat desain yang lebih rapi dan lebih bagus. Kita se-objek dan se-labelkan untuk label-label tidak diperlukan. Lalu kita se-objekkan juga titik-titik seperti potongan tadi karena sedikit mengganggu bentuk dari desainnya. Lakukan hal yang sama, yaitu se-objek dan se-labelkan semua objek dan label yang tidak diperlukan. Lakukan sampai semuanya nggak ada ya. Lalu juga lakukan sampai akhir dan kita hilangkan juga label-label poligonnya sehingga terbentuklah desain teselasi seperti pada GeoGebra tersebut. Langkah selanjutnya yaitu memberi warna pada heksagonal yang terbentuk. Di sini saya memilih warna biru sebagai warna heksagonalnya. Kita warnai semuanya dengan cara kita pilih color yang kita sukai. Lakukan sampai ke heksagonal ke-7. Lalu kita akan di sini saya menebalkan warnanya agar lebih sedikit cerah dengan menaikkannya menjadi 40 ketebalannya warnanya. Setelah itu kita ubah warna lingkaran dengan warna merah agar lebih berwarna dan lebih bagus. Setelah itu semuanya kita beri warna merah lingkarannya. Terserah teman-teman juga mau warna apa sehingga terbentuklah desain teselasi seperti GeoGebra tersebut.